Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Ramadhani, NPM 10221181. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Manajemen Resiko dengan judul Manajemen Resiko Pasar dan Manajemen Resiko Kredit. Manajemen Resiko Pasar dan Manajemen Resiko Kredit. Mengapa manajemen resiko penting? Dalam kondisi perekonomian yang tidak stabil, manajemen resiko menjadi sangat penting karena memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memitigasi berbagai ancaman yang dapat mengganggu operasional bisnis atau menimbulkan kerugian finansial. Inflasi yang tidak terduga, perubahan suku bunga, atau jatuhnya pasar dapat dengan cepat berdampak negatif terhadap kelangsungan bisnis karena ketidakstabilan ekonomi. Kemudian ada apa itu resiko pasar? Resiko pasar adalah potensi kerugian yang dialami suatu institusi keuangan atau perusahaan akibat perubahan nilai pasar dari instrumen keuangan yang dimiliki. Resiko ini muncul karena fluktuasi harga pasar seperti suku bunga, nilai tukar, harga saham, dan harga komoditas. Setelah itu, apa itu manajemen risiko pasar? Manajemen risiko pasar adalah proses mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan potensi kerugian yang timbul akibat perubahan kondisi pasar seperti fluktuasi harga saham, suku bunga, nilai tukar mata uang, dan harga komoditas. Tujuan utama dari manajemen risiko pasar adalah untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau potensi kerugian yang timbul akibat pergerakan pasar. Ini dilakukan agar perusahaan dapat menjaga stabilitas keuangan dan memaksimalkan nilai perusahaan tanpa mengambil risiko yang berlebihan. Kemudian ada sumber risiko pasar. Yang pertama ada perubahan suku bunga, yang kedua ada fluktuasi nilai tukar mata uang asing, yang ketiga perubahan harga saham atau obligasi, yang keempat ada pergerakan harga komoditas, yang kelima ada ketidakpastian kondisi ekonomi. Kemudian setelah itu ada penerapan resiko pasar. Yang pertama itu ada identifikasi resiko, mengetahui instrumen atau faktor pemicu. Yang kedua ada pengukuran resiko, yaitu untuk menggunakan metode seperti value at risk atau VAR. Setelah itu yang ketiga ada pengendalian resiko melalui diversifikasi, lindung nilai atau hedging. Yang keempat ada pemantauan dan pelaporan resiko, yaitu dilakukan secara berkala dan real time. Perusahaan sering menggunakan instrumen derivatif seperti futures, options, dan swap untuk mengelola resiko pasar. Setelah itu ada contoh dari resiko pasar. Yang pertama itu penurunan tajam harga saham akibat krisis ekonomi. Yang kedua, kenaikan suku bunga yang menyebabkan biaya utang meningkat. Yang ketiga ada fluktuasi nilai tukar yang merugikan perusahaan multinasional. Setelah itu ada apa itu resiko kredit? Resiko kredit adalah kemungkinan terjadinya kerugian karena pihak peminjam atau debitur gagal memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Resiko ini umum terjadi dalam aktivitas perbankan dan lembaga keuangan. Setelah itu ada jenis-jenis kredit. Yang pertama ada kredit konsumtif adalah kredit yang digunakan untuk kebutuhan pribadi. Contohnya itu seperti KPR dan KTA. Yang kedua itu ada kredit produktif adalah kredit yang digunakan untuk usaha dan investasi, yaitu seperti modal kerja dan investasi. Yang ketiga ada kredit modal kerja yang digunakan untuk kebutuhan operasional. Itu contohnya seperti pembayaran gaji karyawan. Yang keempat ada kredit investasi yang digunakan untuk pembelian aset tetap. Setelah itu ada kredit perdagangan yang ditujukan untuk usaha kecil. Setelah itu ada macam-macam resiko kredit. Yang pertama ada resiko gagal bayar karena debitur tidak mampu membayar utang. Itu ada resiko konsentrasi yang terjadi akibat terlalu banyak exposure pada satu sektor atau debitur. Yang ketiga ada resiko mitigasi,
yaitu karena resiko dari lemahnya perlindungan atau gagal atau jaminan kredit. Yang keempat ada resiko portofolio, yaitu dampak keseluruhan dari berbagai kredit yang bermasalah dalam portofolio kredit. Kemudian ada manajemen resiko yang berhasil, yaitu dikarenakan sektor teknologi menjadi tempat di mana perusahaan-perusahaan global yang beroperasi secara global berhasil mengatasi gejolak perekonomian akibat krisis keuangan global dengan menerapkan manajemen resiko yang efektif untuk mendiversifikasi sumber pendapatan. Perusahaan memperluas portofolio produk dan pasarnya. Karena operasi mereka tersebar di berbagai negara, mereka menerapkan strategi lindung nilai untuk melindungi nilai tukar mata uang. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai. Coba kita end dulu ya. Nggak tahu.